Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Galijati Prasetyo, NPM saya 52204113375. Nama saya Mustafidis Aferil, NPM 52204111377. Oh, Kami dari kelas G, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hard disk dan cara kerjanya. Yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada komponen pada hard disk, dan yang ketiga cara kerja HDD. Pengertian hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk atau hard drive adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer atau laptop. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada komputer, sehingga tanpa hard disk, data dan program pada komputer tidak akan tersimpan dan tidak dapat diakses kembali ketika diperlukan. Hard disk menggunakan teknologi magnetic recording untuk menyimpan dan membaca data pada piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam perangkat keras tersebut. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte, dan juga dilengkapi dengan kecepatan transfer data yang berbeda-beda tergantung pada tipe dan kelas hard disk yang akan digunakan. Dalam perkembangannya, hard disk terus mengalami inovasi dan peningkatan teknologi, sehingga dapat lebih efisien, cepat, dan aman dalam menyimpan data. Komponen hard disk terdiri dari spindle, slider and head, disk, power connector, jumper pins, I atau O connector, aktuator, aktuator aksis, aktuator arm. Platter berbentuk seperti sebuah plat atau piringan yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Bentuknya juga bulat dan merupakan cakram padat. Memiliki pola magnetis atau magnetis domain pada sisi-sisi permukaannya. Berikutnya ada spindle, merupakan suatu poros yang fungsinya untuk meletakkan platter. Poros ini memiliki sebuah alat penggerak yang berfungsi untuk memutar platter. Lalu ada head, berfungsi untuk membaca data pada permukaan plat dan merekam informasi ke dalamnya. Selanjutnya yaitu logic board, merupakan papan pengoperasian pada hard disk di mana pada logic board terdapat BIOS hard disk, sehingga hard disk pada saat dihubungkan ke MOBO secara otomatis mengenal hard disk tersebut. Lalu setting jumper. Pada hard disk juga memiliki setting jumper yang mempunyai fungsi yaitu untuk menentukan kedudukan hard disk tersebut. Komponen berikutnya adalah aktuator aksis. Aktuator aksis merupakan poros yang menjadi pegangan atau sebagai tangan robot agar hit dapat membaca sektor dari hard disk. Selanjutnya ada ribbon cable. Ribbon cable sebagai penghubung antara hit dengan logic board, di mana setiap dokumen atau data yang dibaca oleh hit akan dikirim ke logic board. Komponen selanjutnya yaitu IDE connector atau ATA dan SATA, berfungsi untuk menghubungkan hard disk dengan MOBO. Selanjutnya yaitu power connector. Ini merupakan sebuah kabel yang mengalirkan langsung arus dari power supply. Ada dua bagian. Satu, tegangan 12 volt. Dua, tegangan 5 volt. Selanjutnya adalah komponen terakhir dari hard disk. Ada enclosure. Fungsi alat ini adalah sebagai pembungkus luar sebuah hard disk.
Enclosure ini terdiri dari dua macam, yaitu enclosure hard disk eksternal dan enclosure hard disk internal. Berikutnya yaitu cara kerja hard disk. Bagaimana proses kerja hard disk? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus, tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. Lalu cara kerja hard disk yang kedua, hard disk akan bekerja dan memberikan informasi di mana data atau informasi yang dibutuhkan tersedia, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor, sekianlah yang kita butuhkan. Nah, pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk sendiri biasanya mengikuti pola geometris. Yang dimaksud dengan pola geometris di sini adalah sebuah pola penyajian informasi yang menggunakan istilah silinder, track, dan sektor. Ketika informasi ditemukan, akan ada permintaan supaya mengirimkan informasi tersebut melalui interface hard disk untuk memberikan alamat yang tepat, atau sektor berapa, tag berapa, silinder mana. Dan setelah itu, informasi atau data pada sektor tersebut siap dibaca. Selanjutnya, cara kerja hard disk yang ketiga. Pengendali program yang ada pada hard disk akan mengecek untuk memastikan apakah informasi yang diminta sudah tersedia pada internal buffer yang dimiliki oleh hard disk, atau biasanya disebut cache atau buffer. Bila sudah oke, pengendali ini akan menyuplai informasi tersebut secara langsung, tanpa harus melihat lagi ke permukaan pelat itu karena seluruh informasi yang dibutuhkan sudah dihidangkan di dalam buffer. Nah, cara kerja hard disk yang terakhir adalah hard disk akan bekerja dan memberikan informasi di mana data atau informasi yang dibutuhkan tersedia, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor, sekianlah yang kita butuhkan. Nah, pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk sendiri biasanya mengikuti pola geometris. Yang dimaksud dengan pola geometris di sini adalah sebuah pola penyajian informasi yang menggunakan istilah silinder, track, dan sektor. Ketika informasi ditemukan, akan ada permintaan supaya mengirimkan informasi tersebut melalui interface hard disk untuk memberikan alamat yang tepat atau sektor berapa, track berapa, silinder mana. Dan setelah itu, informasi atau data pada sektor tersebut siap dibaca. Kalau tadi kita sudah membahas tentang cara kerja hard disk, nah sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis hard disk. Mari kita bahas. Di sini jenis-jenis hard disk yang pertama ada hard disk ATA atau EIDE. ATA merupakan singkatan dari Advanced Technology Attachment. Sistem drive ini menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan CD-ROM atau DVD-ROM dalam perangkat komputer. Kebanyakan type drive yang digunakan oleh para pengguna komputer adalah tipe ATA. Tipe ATA dibuat berdasarkan standar tahun 1986 dengan menggunakan 16 bit paralel dan terus berkembang dengan penambahan kecepatan transfer dan ukuran sebuah disk. Jenis hard disk selanjutnya yaitu hard disk SATA atau Serial Advanced Technology Attachment.
SATA dibuat dengan kemampuan hot swap sehingga dapat mematikan dan menyalakan tanpa melakukan shutdown pada sistem komputer. Kekurangan pada harddisk SATA yaitu tidak kompatibel atau dapat digunakan oleh semua sistem operasional komputer. Jenis harddisk selanjutnya yaitu harddisk IDE atau Integrated Drive Electronic. Standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage. Dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Western Digital. IDE interface dibuat berdasarkan IBM PC Industry Standard Architecture atau ISA 16-bit bus. Interface dari IDE adalah interface untuk storage device yang dapat terintegrasi untuk disk atau CD-ROM drive. Lalu jenis harddisk yang terakhir adalah harddisk SCSI atau Small Computer System Interface. Dibuat untuk keperluan transfer data antara komputer dan periferal lainnya. Standar SCSI mendefinisikan perintah-perintah, protokol, dan antarmuka elektrik dan optik yang diperlukan. SCSI menawarkan kecepatan transfer data yang paling tinggi di antara standar yang lainnya. Nah, itulah materi harddisk berupa pengertian harddisk, komponen harddisk, dan jenis-jenis harddisk yang kami presentasikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.